الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ko kembali kita bisa bersua, berjumpa di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kita sebagai orang-orang yang menang di sisinya sesuai dengan nama masjid kita, Masjid Al-Falah. Masjid kemenangan, orang-orangnya menjadi orang-orang yang menang di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan hati kita untuk patuh dan tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan salah satunya adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita mintakan doa restunya semoga tercurah selalu buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah dan sembahlah olehmu Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Keberadaan kita apa-apa ibu-ibu rahimakumullah di bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam rentetan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ini memberikan kepada kita kembali hikmah. Setiap ada di bulan Hijjah, hikmah ku insya-Allah kita dapatkan, kita rasakan. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah harapan menjadi umat terbaik itu masih ada. Harapan menjadi umat yang terbaik itu masih ada. Dzulhijjah, bulan yang memiliki perintah haji. Jutaan orang pergi menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Puluhan juta bahkan ratusan juta orang yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, yang berkeinginan. Bahkan di masa pandemi kini ribuan orang yang bisa menunaikan ibadah haji. Dari haji itu nampak oleh kita kepatuhan, ketaatan. Masing-masing kan kerajanya berbeda-beda.
Ada yang mungkin guru, ada yang mungkin pengusaha, ada politikus, ada petani, ada pedagang, ada polisi, ada macam-macam. Tapi tatkala ada perintah haji, mereka tunaikan. Mereka patuh dan tunduk untuk pakai pakaian ihram itu. Mereka patuh dan tunduk untuk mengelilingi Ka'bah, sa'i Safa Marwa, lempar jumrah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, sebelumnya di hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Suruh bertahallul, mereka bertahallul. Disuruh memuji Allah, mereka puji Allah. Dan itu bukan jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak. Kini saja mungkin di masa pandemi jumlahnya dikurangi. Tapi kalau biasanya kan sampai jutaan orang. Entah dari mana saja asal mereka. Datang ke situ, tumpah ruah, memuji Allah. Meminta ampunan kepada Allah. Sama semuanya bentuknya, tidak ada yang berbeda. Kan tidak ada kain ihram warnanya hitam-hitam. Putih-putih. Sama semuanya. Tak ada laki-laki yang pakai singlet, pakai serawat dalam, tak ada. Patuh mereka. Mereka takbir, ya takbir mereka. Suruh talbiyah, talbiyah mereka. Suruh memuji Allah, mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah besar nih bagi kita umat Islam. Nampak dari ibadah haji itu harapan kita menjadi umat terbaik itu masih ada di hadapan mata kita. Di situ ada persamaan derajat, di situ ada kebersamaan, di situ ada semangat gotong royong, di situ tak ada perbedaan. Di haji sebaru. Apalagi kalau tambah ibadah kurban yang Bapak Ibu karajokan. Pitih baru takumpua, ada perintah kurban, berkurban kita. Kurban kini kan tak mulai dulu 1 juta, 1 matui, kini dah naik di atas 2 juta rata-rata. Kalau bagi orang yang agak susah pemahamannya, agak barik keluar tu. Tapi bagi kita tidak, ini perintah Allah kita jalankan. Ini perintah Allah kita lakukan. Tak ada kita mempertimbangkan biko abih piti hambo, biko bangsai ambo jadinya gara-gara kurban ko biko macam-macam. Tak ada. Dikeluarkan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan dalam diri awak di balik perintah ini ada kebaikan. Ya kita jalankan kurban kita. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ini ya, kurban itu sebahagian besarnya disedekahkan, dihadiahkan. Kulu waddakhiru wa at'imu. Ya, makan, sedekahkan, hadiahkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kurban awak tu sebagian besarnya disedekahkan, sebagian besarnya dihadiahkan. Sebagian ketek saya awak ambil. Kalau awak kurban ke Masjid Al-Falah, biasa panitia menetapkan saja untuk peserta 2 kilo, 3 kilo pakai mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, mazhab Hanafi dibagi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga untuk yang berkurban. Bagi sepertiga. Tapi di sini kan sudah tercermin ini, bahwa di situ ada jatah orang lain kita berikan. Jatah orang lain kita berikan. Dalam mazhab Maliki, sebahagian besarnya boleh diambil oleh peserta kurban. Boleh diambil tasarah. Setelah kurban mambil barasa boleh. Mambil setengah jadi, ambil 3/4 jadi, 1/3 jadi, terserah. Mereka ambil, silakan. Tapi catatannya tetap di belakang itu. Dan mensedekahkan serta menghadiahkan. Jadi tidak dimakan sadonya pula. Tetap ada yang disedekahkan. Untuk orang kaya berarti untuk dihadiahkan. Untuk orang tidak mampu disedekahkan. Untuk orang kaya dihadiahkan, berikan.
kepada mereka. Dan tanpa tanda tanya, wa akum itu, bahkan kini wa berencana tahun besok kurban balik. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pun tambahan buat kita ini, modal buat kita. Modal utama yang mengisyaratkan kepada kita harapan menjadi umat terbaik itu, orang-orang Islam ini masih ada. Haji, kurban, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka itu yang Allah pujikan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim. Dipuji ya dalam Al-Quran Karim. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dipuji, kalian sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat. Yang lain tidak baik. Yang terbaik kita. Dan kita ini siapa? Kuntum itu siapa? Orang-orang Islam. Kalian orang Islam ini sebaik-baik umat. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat terbaik yang dikeluarkan alias diciptakan oleh Allah di antara manusia lainnya. Subhanallah. Berarti sebelum cerita tentang hikmah keberadaan kita di bulan Dzulhijjah, bahwa harapan menjadi umat terbaik itu masih ada, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan bahwa memang kita ini umat yang terbaik. Apalagi ada ayat Allah di juz yang kedua, di awal-awal juz yang kedua itu saya qulu sufaha, kemudian di bawahnya itu ada ayat berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Seperti itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian bisa menjadi saksi untuk perbuatan-perbuatan manusia. Di mana jadi saksi? Di hadapan Allah, kelak di akhirat. Siapa yang ditunjuk jadi saksi? Kita go siapa? Orang Islam. Jadi saksi di hadapan Allah, juga jadi saksi di pengadilan dunia, tidak sama. Kalau jadi saksi di hadapan Allah, sudah tercatat itu sebagai orang mulia. Ibu besok jadi saksi di hadapan Allah, minta persaksiannya. Apa-apa besok diminta persaksiannya oleh Allah. Ba'asi falu, si badu, ba'asi pulan, awak yang bersaksi. Maka tatkala kita diminta persaksian oleh Allah, itulah tanda-tanda elok tu. Apa tandanya? Kita sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau tidak minta persaksian awak, berarti kan sama dengan umat lain itu. Karena umat lain tidak diminta persaksiannya. Umat A, persaksian umat B. Yang A bukan Islam, B pun bukan Islam. Tidak ada. Allah tak akan minta persaksian kepada umat lain. Allah tidak minta persaksian umat agama lain. Tak akan Allah minta. Yang punya Tuhan A, punya Tuhan B, tak Allah akan minta itu. Yang Allah hanya akan minta persaksian orang Islam. Maka jadi kita orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, biar kita terpilih sebagai orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Dunia akhirat, di akhirat dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas perbuatan manusia. Saksi kita siapa? Awak yang beramal, siapa saksi kita? Disebutkan oleh Allah, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Sedangkan saksi untuk kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai saksi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kan ini artinya kalau awak diminta persaksian oleh Allah di akhir, di dunia berarti kan kita umat, memang umat pertengahan, umat terbaik ini. Yang semestinya bisa mengayomi,
bisa mengarahkan, bisa menunjuk ajai, bisa mendidik yang lain. Karena kita kelak dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Tentu di dunia kita sebagai umat pilihan, umat terbaik. Dan itu semuanya hikmahnya ada di bulan ini dengan perintah haji, perintah kurban dan perintah-perintah lainnya. Tapi lambat laun nih Bapak Ibu rahimakumullah yang kita rasakan belakangan ini, ya tidak sedikit umat ini hilang kepercayaan dirinya itu. Hilang kepedeannya menjadi umat Islam. Bahkan tidak sedikit di antara umat ini, pemimpin-pemimpinnya minta diarahkan oleh umat lain. Minta ditunjuk ajai oleh umat lain. Minta dididik oleh umat lain. Termasuk masyarakatnya. Dan itu tercermin dari sikap, dari tingkah laku, dari gaya bahasa, dari cara berpakaian, dari cara berfikir, dari gaya hidup. Tercermin itu, nampak seolah-olah kok tidak percaya diri lah umat Islam kok menjadi umat terbaik. Minta ditunjuk ajai je umat lain. Cara berpakaian saya contoh. Islam menggariskan pakaian A. Yang dia awak bertunggu-tunggu fashion dari negara B. Lah keluarnya itu nak pakai. Nan A punya Islam ini tak pede kita makainya. Berarti kan hilang tuh kepercayaan diri kita sebagai umat terbaik. Kalau gadangnya oleh Bapak Ibu rahimakumullah Al-Aqsa. Kalau cerita gadangnya oleh cerita skop luasnya Al-Aqsa. Dikelilingi oleh negara-negara yang moriti pemimpinnya Muslim. Masyarakatnya kebanyakan Islam, tidak tuntas-tuntas sampai hari ini. Lah hilang peta Al-Aqsa, Palestina di Google Map. Tidak ada orang resah. Tidak ada orang gelisah. Tidak ada Aqsa tempat Isra dan Mi'rajnya Rasul SAW. Tidak ada lah di peta dunia yang situ banyak orang-orang Islam daftar amboi kuice di perserikatan go bangsa-bangsa go. Iko kekuatan kami, senjataan kami, kau jumlah tentara kami dan seterusnya. Tapi Al-Aqsa yang ketek di peta sudah tidak nampak lagi. Dan tidak sedikit orang minta tolong, minta bantu, minta diarahkan. Tunjukkanlah kami caranya mengatur, mendidik anak-anak kami, caranya. Tidak sedikit itu, banyak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman kita ini umat yang terbaik. Awak yang mestinya menunjuk ajai umat lain. Kita yang mengarahkan mereka, kita yang mendidik mereka. Mudiko, siapa harusnya mudi itu? Siapanya kawak? Dak awak yang mudiko yo, siapa awak yang siapa kayaknya. Terbalik, harusnya kita yang mengatakan lakukan ini, siap pak, hanya yang siap pak kau. Bukan dibuat terbalik. Maka musabuikan ketidakpedean, kehilangan rasa menjadi umat terbaik itu ala mulai benih-benihnya mulai tumbuh, lah nampak di antara umat-umat ini. Dan itu terbukti Bapak Ibu rahmat, perintah Allah tidak dikerajokan, larangan Allah masa yang dimakan dilarang di Allah, itu yang dikerajokan. Perintah Allah itu dikerajokan. Tapi ada catatan tapinya kok. Tapi keberadaan kita di bulan Dzulhijjah ini kembali memberikan penyadaran kepada awak, hikmah, harapan menjadi umat terbesar itu dan terbaik itu masih ada di pundak kaum muslimin. Jadi yang larut awak yang tadi itu umat lah hendak pede menjadi orang Islam lain. Jangan.
Tak boleh kita larut. Kita ini ada Zulhijjah, ada Muharram, ada Safar, ada semuanya ada kisah-kisahnya. Zulhijjah ini kita pedemani hikmahnya, harapan menjadi umat terbaik itu masih ada. Cak lihat tu orang di musim haji. Menangis-nangis di hadapan Ka'bah. Siapa mereka? Ada yang kulit hitam, ada kulit putih. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada mata gadang, ada mata sipit. Ada rambut lurus, ada rambut keriting. Ada kulitnya hitam, ada kulitnya putih. Macam-macam orangnya. Dan itu Muslim. Ngecek tak bisa. Tak pandai bahasanya entah apa-apa saja. Pakai isyarat ngomongnya. Tapi dia bantu kita. Dia senyum kepada kita. Bertemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Susah kita nampak dikasihnya makanan. Dibantunya kita. Tak ada sikut menyikut. Tak ada tonjok menonjok depan Kaabah. Tak ada. Yang ada orang saling melempar senyum. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika ka labbaik. Kurban juga begitu. Tak ada orang emosi-emosi. Walaupun meneteskan darah gitu. Ya, keluar. Apa maksudnya? Menyembelihkan darah keluar. Tapi tak ada orang emosi. Orang senang bahagia. Peserta kurbannya ikut kurban dengan senyuman. Tak terfikirnya pitih 2.800.000, 2.600.000. Wah, dia rugi. Bahagia lu kasihan. Tak ada. Dia senang hati. Lapang dada. Bahagia. Tak ada terfikir. Ada ibu terfikir sebagai ini tu. Rugi yang bawa kurban petang. Cantik kurban. Tak ada. Yang ada itu dia lapang hati. Dia senang. Dia bahagia. Ini hikmah beradaan kita bulan Zulhijjah. Harapan menjadi umat terbaik itu masih ada. Apalagi apa-apa ibu rahimakumullah. Kalau kita telusurilah perintah menunaikan ibadah haji itu. Dia akan identik dengan pemimpin dunia. Yang kita kenal dengan nama Abul Anbiya. Pemimpin dunia iyo. Pemimpin sekalian Nabi iyo pula. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Haji itu, kurban, jumrah. Itu identik dengan sosok pemimpin dunia. Atau identik dengan Abul Anbiya, bapaknya sekalian Nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pertanyaannya. Siapa yang berhak jo Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang berhak mewarisi sosok Ibrahim alaihissalam? Siapa yang berhak? Tak ada yang berhak kecuali orang Muslim. Kita orang Islam. Awak pergi haji, pergi umrah tu, Pak Ibu rahmatullah. Contohlah di Makkah tu saja, Kaabah langsung terkena Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maka Ibrahim tampik tagak Nabi Ibrahim kan. Waktu membangun Kaabah. Nampak dua telapak kaki Nabi Ibrahim. Jajaknya. Boleh. Hijir Ismail. Ruangannya Ismail. Itu keluarga Nabi Ibrahim. Air Zam-Zam. Ya. Safa Marwah. Ibrahim. Jamarat. Melempar jumrah. Nabiullah Ibrahim AS juga. Dan beberapa tempat serta lokasi lainnya. Ini isyarat nih, syarat. Awak ke pewaris sesungguhnya dari sosok pemimpin dunia Ibrahim alaihissalam. Dan itu diwarisi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bertemu oleh kita firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabi walladzina amanu. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang aula, yang paling berhak jo sosok Ibrahim ko adalah alladzina taba'u, orang-orang yang mengikutinya. Maksudnya kalau ada orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di masa beliau, maka itu orang yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim. Sialai wa hadzan nabi. Yang kedua, nabi ini maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad paling berhak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketiga, sialai walladzina amanu,
Dan orang-orang yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Kita. Kita umat Islam ini yang beriman kepada risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ini yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim. Jangan dibiarkan orang Israel tu mengatakan Yaqub, Ibrahim, kemudian Ishak nabi kami. Ambil cah lu. Dalilnya. Dalilnya kami umat terbaik. Dalilnya umat terbaik. Kami keturunan nabi. Banyak nabi kami. Kata orang Israel. Banu Israel. Yahudi. Oh, tak bisa. Bagus tak bisa je. Nabi kami banyak. Itu kan pertanda kemuliaan. Karena orang-orang hebat dari keturunan kami, nenek moyang kami, yang jadi nabi, pengingat manusia, jadi rasul, menyampaikan risalah. Oh, tak bisa. Diutusnya nabi, diutusnya rasul banyak kepada kalian, hai Yahudi, bukan berarti mulia. Diutusnya nabi dan rasul kepada kalian banyak silih berganti. Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Banyak. Itu pertanda karena mada dan kerengkangnya kalian. Banyak nabi tidak patuh-patuh ya. Ganti je nabi lain. Tak ya patuh. Ganti nabi lain. Tak patuh. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Indak ju patuah. Bahkan berencana kalian untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Diutus pula baginda Rasul SAW. Indak ju patuah. Itu bukan tanda kemuliaan. Tanda kareh kapalo mada. Jangan bangga lo punya keturunan orang-orang hebat. Itu kita yang menjawab begitu umat Islam. Kami yang berhak dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, jangan sekutukan Allah sama sekali. Kami sembah Allah, kalian yang kalian sembah. Kami patuh kepada Nabi, kalian madah kepada Nabi. Tak sampaikan begitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya kini ada seketik perbedaan. Kita baca beberapa fatwa pribadi dari ulama-ulama Palestina, fatwa dari beberapa ulama-ulama dunia yang meminta umat Islam ko berdatangan ke Aqsa, pergi wisata, pergi ini lain-lain. Kalau dulu itu kan ada fatwanya dilarang. Dilarang itu karena kondisinya masih bagaimana, masih aman gitu ya. Umat Islam tu masih rami gitu di sekitaran Aqsa itu. Jadi setiap sebentar mereka keliling-keliling ke Aqsa tu dengan bebas berjualan segala macam. Tapi kini Bapak Ibu rahimakumullah, yang berdatangan ke Aqsa itu orang Amerika, orang Singapura, orang Australia, orang-orang latar belakangnya Yahudi saya agama saudaranya. Mereka banyak tu datang, berdatangan tarikh. Sehingga mereka semakin mengklaim bahwa Baitul Maqdis itu punya mereka. Buktinya, ini kami dari macam-macam negara datang. Makanya keluar fatwa umat Islam rami-rami datang ke situ. Banyak datang ke situ. Biar orang Palestina bangga juga bahwa mereka berjuang tidak sendiri. Sembari tentu kita berjuang pula di tanah air. Yang punya pitih, pergi ke situ. Cari bagaimana. Semakin banyak orang datang ke situ, ada bandingannya. Ada orang tu tidak bisa mudah mengklaim. Jadi ada yang menyabitkan Ibrahim, Ishak, Yaqub. Masih ada tu orang-orang Israel sampai kini menyabitkan mereka yang paling berhak. Sehingga Baitul Maqdis itu mereka paling berhak. Tidak. Yang paling berhak itu kita. Kita ni dapat berkah Allah kini hari ko Pak Ibu rahimakumullah, bisa sujud di hadapan Allah, takana awak perintah Allah, takana awak larangan Allah awak tinggalkan. Tak bisa dilepaskan dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan pernah berdoa kepada Allah. Setelah dibangun Ka'bah, berdoa beliau kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim
rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kau doa kau, Bapak Ibu rahmatullah. Tapi doa dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ambo dulu pernah mendengarkan ada orang membacakan doa berjamaah, kau doanya Rabbana wa ba'ats fihim. Padahal doa dah lewat sesungguhnya. Jadi tidak setiap kata Rabbana dalam Al-Quran bisa bawakan ke dalam doa awak ya Pak Ibu rahmatullah ya. Salah satunya ini. Apa doa Nabi Ibrahim ini? Setelah dibangun Ka'bah, beliau berdoa, Ya Allah Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka. Mereka gue maksudnya orang-orang yang akan menyembah Ka'bah, orang-orang yang akan menyembah Allah, mengelilingi Ka'bah, yang akan mengelilingi Ka'bah. Utus kepada mereka seorang Rasul, membacakan kepada mereka ayatmu, mensucikan diri mereka, mengajarkan kepada mereka kitab, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Itu doa Nabi Ibrahim. Siapa diminta oleh beliau? Diminta oleh beliau kepada Allah agar dikirimkan seorang Rasul. Masya Allah. 2530 tahun setelah doa Ibrahim alaihissalam dipanjatkan, Allah kabulkan doa beliau dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi khatamun nabiyyin, menjadi penutup sekalian nabi. Dan Nabi Muhammad SAW punya silsilah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dirujuk terus sampai ke atas, bertemu silsilah Rasul SAW kepada Nabiullah Ibrahim melalui kakek beliau bernama Ismail alaihissalam, yang tidak lain adalah putra pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak, putra kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini punya anak cucu banyak nabi-nabi. Nabi Ismail tidak ada kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat kembali kepada kita, awak dapat berkah kini menjadi seorang muslim. Ikut tidak bisa dilapihkan dari sosok Ibrahim alaihissalam. Jadi awak yang paling berhak dengan Ibrahim, bukan yang lain. Apalagi dalam Al-Quran surah Al-Hajj ini, Allah berfirman menggambarkan, Huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ibrahim yang menamai kalian itu orang-orang Islam, kata Allah. Nama Islam, Muslim, yang menamakan kita Muslim itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari dulu. Dan dalam perkara ini supaya Rasul menjadi saksi untuk kalian. Dan kalian menjadi saksi untuk manusia. Masya Allah. Jadi kalau Nabi Ibrahim bisa memimpin dunia, karena awak ahli waris beliau, harusnya kita ahli waris ini juga harus bisa memimpin dunia. Karena awak yang mewarisi. Kita yang berhak dengan apa yang beliau wariskan. Minimal. Memimpin yang jadi tanggung jawab awak untuk memimpin. Atau diri seorang. Skop lebih kadang keluarga. Jadi itu kalau ada amanah lain, ada amanah lain itu. Harusnya kita menjadi pemimpin itu yang terbaik. Untuk diri, harusnya awak bisa mengatur diri kita ini dengan terbaik. Karena awak kan pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bisa memimpin dunia, masa kita tidak bisa? Harusnya bisa. Jangan biarkan kepemimpinan ini dipegang oleh umat lain. Tari menarui susah awak apa Ibu rahimakumullah. Ini nampak dewa Erdogan membuka masjid Hagia Sophia. Para bancinya musuh-musuh Islam. Padahal negara-negara beliau masjid punya orang Islam, yang banci orang lain. Lucu, termasuk sebagian ketek orang Indonesia adalah banci yang pemahaman orientalis, pemahamannya radikal, pemahamannya sekuler, pemahamannya liberal. Ada lo tuh. Ngawak Bapak Ibu rahimakumullah repot-repot.
Ini kan sudah, kalau orang bercerita negara-negara, ya sudah negara-negara sudah selesai. Tapi kan orang kebakaran jenggot. Karena dari situ mereka terbayang, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam ko akan bangkit kok. Islam ko akan bangkit di daratan Eropa, di Asia tu cie, kok muncul di Indonesia surang lain. Kok muncul cie lain kok di negara ma India, kok di Sri Lanka, tambah di Afrika kok cie lain. Di Inggris Masya Allah sudah berjuta-juta jumlah orang Islam. Di Jerman juga begitu, sudah berjuta-juta. Di Jepang yang tidak ada orang Islam, kini lah banyak orang Islam. Di Korea, Islam tersebar. Semakin Islam go diinjak-injak, semakin jaya Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama tertinggi. Tidak ada yang tinggi dari itu lain. Dan Islam itu nama yang disematkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk kita. Tidak ada beda iman kita dengan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada bedanya? Tidak ada kan? Kalau Nabi Ibrahim percaya kepada Allah, kita pun percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada beda. Dan sudah semestinya harapan menjadi umat terbaik ini diwujudkan. Sudah semestinya diwujudkan. Ajan galau-galau urusan surang jo lah gitu. Urusan makan galau jo, lah kesamba gue seki palo. Urusan samba seki palo. Nabi Ibrahim mau urus orang dunia diurus beliau. Dia mau urus pakaian. Mau urus make up, gincu ke dipasang warna merah, warna hijau, warna hitam lama setengah jam. Itu baru gincu tu. Alun lai biko untuk mato anan rambui meditu pulo. Lama. Masih galau dengan urusan-urusan pribadi. Urusan-urusan seorang masih galau gitu. Masih alun bisa mengaturnya. Sekarang tidak lagi. Ayo kita jadi umat terbaik. Terbaik di mata Allah itu tatkala kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita perjuangkan dengan keberadaan kita di bulan ini. Sesungguhnya dalam surah Al-Hajj ada pedoman, ada pelajaran buat kita tentang kunci-kunci. Sesungguhnya apa yang menyebabkan kenapa kita belum pandai juga mengatur diri surang. Memimpin diri surang kok ndak pandai masalah itu gitu. Atau wali punya keluarga yang laki-laki kepala rumah tangga tapi tidak bisa menjadi pemimpin terbaik buat keluarga. Padahal kan Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa khairukum li ahli. Kalau cerita apa-apa gue disabit terbaik kan? Apa gue sabit orang elok. Tapi catatannya ada. Apa catatannya? Kata Rasulullah SAW, khairukum. Kalau awak ni dikatakan elok, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada catatannya. Apa itu? Engkau terbaik. Kapan? Tatkala engkau terbaik di hadapan mata keluargamu. Tidak di mata orang lain dah. Tidak di mata padusi lain dah. Di mata keluarga sendiri. Dia enggak baik. Dia enggak paling baik. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Rasulullah SAW, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku. Pujian-pujian Sayyidah Aisyah ada, pujian Sayyidah Hafsah ada, pujian-pujian sahabat-sahabat lain banyak. Di antaranya apa yang disebut oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat sosok laki-laki seperti layaknya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Tidak pernah mau nampak laki-laki. Beliau kan ada ayah Abu Bakar Siddiq, kemudian ada saudara Abdullah dan lain-lain itu. Tidak pernah nampak oleh beliau laki-laki yang kebaikan beliau untuk keluarga beliau itu dicontoh oleh laki-laki yang lain. Dan itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Memimpin diri susah, memimpin keluarga tidak bisa, memimpin orang lain apalagi. Apa penyebabnya ini Bapak Ibu rahimakumullah? Kok masih bisa itu terjadi? Padahal kita rasanya tidak ada bedanya dengan yang lain, sama saja.
Jawapan itu sungguh ada di akhir, di penghujung surat Al-Hajj. Ayat yang ke-77, 78. Dan ini berkenaan dengan sosok pemimpin dunia yang benar-benar memimpin dunia sekaligus pemimpin sekalian Nabi bernama Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak kini sampai pertemuan berikutnya insya-Allah kita urai insya-Allah cie-cie. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kemampuan kita kerahkan, segala potensi kita keluarkan untuk bisa mewujudkan kembali cita-cita mulia kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam sunnahnya, bahwa kita ini umat yang terbaik, kita yang mesti mengayomi orang lain, jangan sampai orang lain mengayomi awak. Dan panti yang mana pedelah jadi seorang muslim, pede jadi orang muslim, pede, percaya diri menjadi orang muslim. Bayi ke Singapura, apa foto di muka patung singo, barullah. PD pakai peci. Ya, kalau itu laki-laki, PD nutup aurat. Kalau awak ama-ama, jangan sampai keluar negari awak pergi shopping, rok yang dalam tu lapeh, ganti serual legging. Umur 60-ah, 70-ah. Ndak dulu pakai jilbab, gincu tabah sampai ke pipi. Jangan gitu. Kan itu pudar namanya itu. Awak ya gitu, pede awak seorang muslim ya pede lo. Tempat wisata kah namanya, di pasar kah namanya, di mana kah namanya. Kita pede sebagai orang muslim, bangga. Dan bangga itu tentu ada arahannya, ada petunjuknya, ada dasar-dasarnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kajian ke pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.